Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita belajar ya pada pertemuan bab baru khususnya pada materi diferensial atau turunan ya di mata kuliah analisis real 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokuskan ya khusus pada bab diferensial untuk subbab yang pertama, yaitu tentang derivatif. Nah, nanti kita akan belajar definisi derivatif itu seperti apa serta propertis-propertisnya atau teorema-teorema yang berkaitan dengan konsep dasar derivatif itu seperti apa akan kita pelajari pada pertemuan video subbab kali ini. Baik, yang pertama ya, ini terkait dengan definisi derivatif itu apa ya. Di definisi ini ngomong kalau ada I subset bilangan real merupakan interval, terus kemudian ada fungsi, dan di sini ada satu titik yang disebut sebagai titik C. Nah, kita katakan bahwa terdapat sebuah bilangan real yang biasa kita sebut L ya. Bilangan real L itu apa? Real L dari fungsi f pada interval tersebut itu merupakan turunan dari fungsi f di titik C. Jadi ketika kita punya fungsi ya, contohnya gini, ketika punya fungsi seperti ini, nah tepat di titik C ya, tepat di titik C itu terdapat turunan ya, fungsi kita fungsi f ya, fungsi kita fungsi fx misalnya seperti ini. Nah, fungsi f itu tepat di titik C itu punya turunan. Ya, di sini tepat di titik C punya turunan. Apa itu turunannya? Yaitu berupa L. Ya, L ini turunan dari fungsi f di titik C. Nah, jika apa? Nah, di sini ada yang dimaksud definisinya. Nah, suatu fungsi punya turunan di titik C ketemunya L itu apa? Gitu. Jika ada epsilon positif, maka akan ada delta positif juga. Sedemikian sehingga kalau ada X ya akan memenuhi pertidaksamaan seperti ini ya. Di norm mutlak dari X dan C diselisihkan ini dia harus lebih besar daripada 0 dan kurang dari delta. Artinya dia untuk domain berada di persekitaran delta. Jadi kurang dari delta. Nah, ini untuk domain. Nah, untuk range-nya gimana? Ya sudah, range-nya di sini disyaratkan untuk epsilonnya fx min fc ya. Kalau kita ambil nilai x sembarangan terserah di sini, katakanlah di sini x-nya ya, maka akan ada fx, akan ada fc di sini ya. Ada fx, ada fc. Nah, sekarang kita lihat fx dan fc kita jarakkan kurang dari x diperkan x min c. Terus dia harus diselisihkan dengan L, di mana L itu sebagai turunannya. Jadi ini ya syarat atau definisi suatu fungsi punya turunan di titik C dan turunannya itu ada ya. L ini kan berarti ada ya. Jadi tidak mungkin di sini kita membahas turunan suatu fungsi yang tidak ada. Jadi di sini ada fungsi turunannya ada, itu apa? Kalau ada epsilon positif maka akan ada delta positif juga. Sedemikian sehingga kalau ambil nilai X sembarang apa letaknya di sekitar C ya, entah kanannya entah kirinya, maka jarak X dan C harus kurang dari delta ya, kurang dari delta. Maka efeknya apa? Kalau dia X dan C kurang dari delta, pasti nanti dia di sini juga harus kurang dari epsilon. Apa itu yang kurang dari epsilon? Fx min Fc. Nah, ini Fx min Fc-nya di sini kan ada perubahan ya. Fx min Fc di sini ada perubahan. Nah, per X min C. Per X min C itu yang ada di domain di sini dikurangi dengan angka L ini. Ya, sebagai turunannya dia. Nah, dia harus kurang dari epsilon. Kalau lebih dari epsilon berarti di sini ya bisa dikatakan dia tidak punya turunan karena sudah lebih dari epsilon. Nah, untuk kasus ini kita katakan f itu terdiferensialkan ya di titik C, atau biasanya kita sebut notasi kita itu di sini yaitu f aksen C. Jadi f itu terdiferensialkan di C ya f aksen C ini. Ini notasinya ya, notasi yang lazim kita gunakan. Atau dengan kata lain ya, f itu di titik C itu ketika kita sudah melihat
definisi ini, terus kita mengingat pada video yang sebelumnya ya, konsep dasar suatu turunan. Nah, kita bisa melakukan ya, mengaitkan fungsi turunan ini dengan limit ya, f aksen c itu ya, limit x mendekati c. Nah, ya, jadi ini kita sebisa mungkin kita dekatkan ya, jarak antara titik x dan titik c ini kan terlalu jauh ya, karena konsep dasar turunan itu mencari gradien ya, kemiringan suatu grafik sedekat mungkin jarak antara x dan c ya, supaya perhitungan kita akurat. Jadi sampai ketemu x dan c-nya di sini sampai menuju ke dia mendekati 0, jadi x dan c-nya itu hampir sama dengan 0 jaraknya, jadi bisa dikatakan hampir sama nilainya. Jadi di sini akan ketemu satu titik yang disebut sebagai titik L, yang jarak antara x dan c-nya semakin dekat ya. Terus kemudian, nah ini konsep limitnya bisa kita terapkan ya, limit x menuju c dari fx min fc per x min c. Jadi x dan c-nya di sini sedekat mungkin. Ya, kalau di pembahasan sebelumnya jarak antara kedua ini hampir mendekati 0. Ya, delta x menuju 0 ya. Jarak antara mereka hampir menuju 0. Jadi x dan c-nya hampir nilainya sama. Maka di sini ketika kita masukkan limit x mendekati c, ya sudah, x mendekati c berarti nilainya digantikan dengan c ya. Nilai x ini digantikan dengan c karena hampir mendekati, jadi hampir 0. Nah, maka di sini karena sudah berada di persekitaran epsilon dan delta, nah kita bisa bermain dengan limit juga di sini. Maka hal ini terlihat bahwa limitnya pasti ada. Ya, kenapa? Karena nilai turunan itu kan tadi dijelaskan di sini ada L. Ya, nilai turunan di sini ada L. Nah, coba kalau nilai turunan itu kita dekatkan sedekat mungkin x menuju c. Jadi ya nilai L-nya ini sudah ada. Ya, tidak mungkin nilai L ini tiba-tiba kalau dimasukkan kata limit turunannya langsung hilang, tidak ya. Jadi di sini bisa dilihat, maka di sini dari awal sudah kita berikan simbol L ya, karena di sini nanti eksistensinya juga akan terpakai pada saat kita bermain kata-kata limit dalam suatu turunan. Jadi di sini kalau mencari turunan fungsi, apakah dia punya limit? Ya di sini ya sudah ada jaminannya di sini ya, limit x mendekati c-nya di sini sudah teruji. Gitu ya. Ini definisi terkait turunan itu apa. Oke, yang selanjutnya di teorema 2 ya. Di teorema 2 ini ngomong kalau kita punya fungsi dan dia punya turunan di titik C, maka fungsi kita itu juga akan kontinu di titik C ya. Jadi kalau kita sudah membahas tentang fungsi, dia kok punya turunan, pasti dia kontinu di titik C ya. Di titik itu juga dia kontinu. Nah, buktinya untuk x anggota I, di mana x-nya tidak sama dengan c. Jadi kita ambil x dan c-nya dua hal yang berbeda ya. X-nya tidak sama dengan c. Jadi di sini tidak boleh sama, maka akan diperoleh fx min fc. Nah, kita akan, karena x dan c-nya berbeda, maka hasil fungsinya ya akan menjadi fx. Nah, di sini juga akan menjadi fc ya. Jadi di sini fx dan fc-nya pasti nggak sama, maka nilai fx dan fc-nya berarti ada jarak ya. Fx min fc-nya ya ini sama-sama saya kalikan ya, kalikan x per c, x min c per x min c ya. Jadi di sini saya kalikan dengan angka 1, di mana angka 1 itu representasi dari x min c per x min c ya. Cuman di sini x min c-nya saya masukkan ke dalam fx min fc. Jadi ya sama saja ya. Ini kalau dikanselasi atas dengan bawah ya hasilnya sama dengan yang ada di kiri, tidak merubah wujud aslinya dia ya. Karena turunannya ada, yang diketahui di sini kan turunannya ada, maka akan kontinu. Nah, ini harus diperjelas lagi ya. Benar nggak ini terbukti gitu ya. Ini buktinya akan kita cek ya. Karena turunannya ada, nah dengan mengaplikasikan teorema pada sebelumnya yaitu terkait dengan limit ya. Karena ini kalau turunan kan dari definisi tadi bisa kita bermain di area limit juga ya. Nah, pada properties apa? Properties perkalian limit ya, properties perkalian limit. Maka di sini kalau kita sudah punya konsep turunan, terus kemudian kita masukkan konsep limit ya. Jadi limit fx min fc, jadi ini
coba untuk kita aplikasikan di konsep turunan ini kan. Sebelum kita memasukkan konsep turunan, ini yang kita masukkan konsep limitnya ya. Jadi ini limitnya. Kenapa? Karena turunan sudah pasti kita bisa menggunakan konsep limit. Jadi limit X menuju C-nya dia kita mau dekatkan, Fx min Fc sama dengan ya sama ya. Ini limit dari ruas kiri sama dengan limit ruas kanan yang ada di sebelah kiri dengan limit yang ada di sebelah kanan. Jadi perkalian limit ya A kali B ya limit A kali limit B. Ini bisa kita lakukan 2 kali limit ya, limit A sama limit B. Terus kemudian, nah di sini kan limit X menuju C, Fx min Fc. Nah, X min C ini kan rumus turunan ya. Yang ruas kiri ini adalah rumus turunan. Nah, di atas sudah didefinisi ini adalah rumus turunan ya, turunan. Jadi kita bisa nuliskan F aksen C ya, turunan fungsi di titik C. Nah, kemudian kita limitkan limit X menuju C. X-nya kita bisa ganti dengan C ya, berarti fungsi kita X min C ya berarti C min C ya, jadinya akan 0. Nah, F aksen C dikalikan 0 pasti hasilnya 0. Nah, suatu limit fungsi ya, suatu limit fungsi, fungsinya ada 2, dilimitkan menuju titik yang sama, berarti dia bisa dikatakan limitnya tunggal ya. Selisih suatu angka ya, selisih suatu angka, misalnya A min A kok bisa ketemu 0, berarti A min A, nilai A ini berarti kan dia tunggal ya. Atau A min B berarti kan A pasti 0 dan B pasti 0 karena dia menghasilkan angka 0, misal seperti itu. Atau dua angka ini sama, misalnya A di sini angka 3, B-nya angka 3, baru ketemu angka 0. Tuh. Jadi di sini suatu limit fungsi yang ketemu hasilnya 0 berarti nilai limit fungsi tersebut dia sama ya, nilainya akan sama. Nah, nilai limit kok sama, berarti ya limit kiri sama dengan limit kanan, berarti yang ada di kiri sama dengan di kanan ya. Limit X menuju C dari Fx itu sama dengan Fc. Kenapa? Ya karena ini sama dengan 0. Ya sudah, tinggal kita selisihkan kedua ruas dengan dijumlahkan kedua ruas dengan plus Fc. Jadi ya sudah, kita bisa menyamadengankan limit X menuju C, Fx sama dengan Fc. Nah, balik lagi di bab sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi kontinu ya. Ini adalah representasi dari fungsi kontinu. Apa itu fungsi kontinu? Nah, bisa kita buka lagi catatan, dia terdiferensial jika berarti dia maka akan kontinu gitu kan. Nah, ini adalah persamaan kontinu kita ya. Dia terdefinisi di C, dia punya limit, nilai definisi sama dengan nilai limit, maka dia dikatakan kontinu. Oleh sebab itu di sini bisa kita buktikan kalau dia punya turunan maka dia akan kontinu, terbukti di sini. Limitnya akan sama dengan 0, ya sudah kita bisa pindah ruas di sini. Oke, ini adalah properties ya. Teorema 3 ini kita akan bicara tentang properties. Kalau kita punya turunan, nah sifat-sifatnya itu apa saja? Ya, nah di sini kalau ada punya fungsi I ke R, nah ada C-nya, terus kemudian ada G-nya. Di sini tidak hanya punya fungsi F tapi punya G ya. Kita mencoba untuk propertiesnya itu seperti apa. Maka akan dua-duanya ini ya, ketika dua-duanya ini fungsi yang punya turunan di titik C, maka akan ada beberapa sifat yang dimiliki. Yang pertama ya, kalau ada alfa, maka fungsi alfa kali F itu juga akan terdiferensialkan di titik C. Padahal definisinya di sini cuma F yang dia punya turunan di titik C, G punya turunan di titik C. Nah, kalau di sini dikalikan dengan alfa, sembarang apapun alfa itu, nah ternyata perkaliannya alfa ini dia tidak akan merubah suatu identitas ketika dia punya turunan. Jadi mau dialfakan dulu, baru nanti diturunkan, atau nanti alfanya dikeluarkan terus baru diturunkan fungsinya, hasilnya akan sama. Jadi kita bekerja dulu pada turunan terus baru dikalikan, atau dikalikan dulu baru diturunkan, ini hasilnya akan sama ya. Terus kemudian properties yang kedua, kalau punya dua fungsi, dua-duanya wajib
punya turunan di titik C, maka dua-duanya bisa kita operasikan tanda penjumlahan. Maka hasil penjumlahannya juga akan sama dengan punya turunan juga ya di titik C juga. Nah, di sini mau dioperasikan dulu baru diturunkan atau diturunkan masing-masing baru nanti dioperasikan plus, hasilnya akan sama. Begitu juga untuk yang selisih ya. Terus kemudian di sini perkalian ya. Yang unik di sini adalah properties yang ketiga dan keempat ya. Kalau perkalian ya F kali G dua-duanya harus dan wajib ya, syaratnya punya turunan di titik yang sama di C, maka turunan dari F kali G itu apa ya? F aksen G kali GC atau dibalik juga bisa ya, GC kali F aksen C juga bisa karena sifat perkalian. Terus plus ya FC kali G aksen C. Jadi istilahnya di sini karena kita punya dua fungsi yang dikalikan ya, dua fungsi ini dikalikan, maka kita harus dan wajib mengecek ya turunan itu di kedua fungsi yang akan kita uji. Jadi makanya di sini ada F aksen C kali GC, FC kali G aksen. Jadi ini yang diturunkan ini yang F-nya dikalikan dengan G, ini yang diturunkan yang G-nya dikalikan dengan F. Jadi dua-duanya harus diuji. Terus kemudian properties yang di D ya. Jadi kalau kita punya turunan punya fungsinya itu awalnya dia perkalian, bisa diturunkan nggak? Bisa ya. Syaratnya ini tadi F dan G dua-duanya bisa diturunkan jika dia punya turunan yang sama. Terus yang pembagian juga sama ya. Pembagian kita bisa lakukan operasi turunan fungsi ini ya, yang tapi wujudnya nanti pembilang dan penyebutnya ya berbeda dengan perkalian. Kalau perkalian ya hanya cuman di operasi perkalian saja. Kalau pembagian di sini ada F aksen C kali GC min. Ya, ini bedanya dengan yang penjumlahan di atas ini, yang versi perkalian dua buah turunan fungsi. Nah, ini min FC kali G aksen C per GC kuadrat. Nah, ini wajib ya operasinya. Kalau pembagian harus dan wajib pakai rumus ini. Hati-hati ada perbedaan di C dan di D. Biasa kita sebut di waktu SMA dulu ya. Berarti di sini kalau punya turunan gimana? U aksen V plus UV aksen, biasanya seperti itu. Atau di sini U aksen V min UV aksen per V kuadrat gitu. Jadi terserah ya kita mau representasikan yang lebih mudah yang mana. Nah, ini properties dari fungsi yang punya turunan. Oke, di atas adalah beberapa operasi yang bisa kita lakukan ketika kita punya fungsi kontinu. Nah, dampaknya itu akan berdampak di operasi fungsi kontinu ini kontinu apa enggak gitu kan. Nah, untuk pembuktian yang A, B, C ya, perkalian dengan konstanta, alfa tadi, terus penjumlahan ya antara dua fungsi yang punya turunan, terus kemudian yang C ini tadi dia perkalian dari dua fungsi yang punya turunan. Nah, itu bisa teman-teman explore sendiri latihan sebagai latihan provingnya karena cukup mudah ya. Di sini akan kita buktikan untuk yang poin D ya. Untuk yang pembagian tadi dua fungsi ketika kita mau konstruksinya pembagian, bener nggak rumusnya seperti itu? Nah, ini wajib kita buktikan. Nah, ini karena kita mau membuktikan yang pembagian ya, fungsi F dan fungsi G kita mau coba buktikan. Nah, ini kita coba supaya lebih mudah. Nah, ini kita representasikan F per G itu sebagai G. Ya, ini misal kita supaya nanti perkalian ke bawah operasi penjumlahan, pembagian, selisih akan lebih mudah kalau kita representasikan F per G seperti ini. Nah, lihat dari definisi di atas, F dan G dua-duanya punya turunan di titik C. Ya, maka dia akan kontinu dari teorema yang sebelumnya. Kalau dia punya turunan, maka dia akan kontinu. Nah, oleh sebab itu, kalau punya turunan atau dia pasti kontinu, maka dia GC-nya tidak mungkin 0. Ya, GC-nya nggak mungkin sama dengan 0 karena GC-nya sebagai penyebut di sini penyebut. Ya, kalau punya kalau sebagai penyebut
dia nggak boleh 0, maka limitnya ada, maka dia akan continue, maka akan terdiferensialkan. Ya, alurnya seperti itu. Nah, dari teorema sebelumnya pada bab limit, ya, lihat lagi karena Gx-nya dia juga nggak mungkin 0, ya, karena Gx-nya nggak mungkin 0, maka kita bisa representasikan seperti ini, ya. Karena kita mau mencari, ya, kita mau mencari benar nggak yang diketahui kita hanya terdiferensialkan, ya. Jadi kita langsung masukkan rumus diferensial Qx min Qc X min C, ya. Ini langsung kita masukkan saja. Di mana Q itu apa? Q itu kan F per G, ya. Q itu F per G, jadi kita masukkan F per G, F per G. Tapi ini F-nya versi fungsi X. Maka di sini Fx per Fq. Nah, karena Q-nya di sini fungsi C, maka di sini Fc per Gc. Jadi di sini ada dua buah fungsi yang berperan. Awalnya kita Q itu F per G saja. Karena fungsi X, maka Fx per Gx. Karena fungsi C, maka Fc per Gc. Bawahnya masih sama, ya, X min C. Nah, kemudian apa yang kita lakukan dari sini? Next di sini yang berada di pembilang ini kita bisa lakukan, ya, dengan cara ini kan hanya bisa diselesaikan dengan menyamakan penyebut, ya, menyamakan penyebut. Nah, menyamakan penyebut. Jadi dua-duanya biar bisa dioperasikan harus disamakan penyebut. Kalau ini kita kalikan dengan GC, ya. Ruas kiri yang ini kita kalikan dengan Gx, ya. Jadi sehingga di sini punya Fx kali Gc karena yang di sini dikalikan dengan Gc, ya. Yang di sini dikalikan dengan Gc. Terus kemudian yang ruas kanan tinggal Fx dengan Gx, ya. Untuk penyebutnya Gx Gc-nya kita taruh di bawah saja supaya lebih mudah. X min C sesuai dengan yang ada di ruas kiri. Nah, mohon maaf. Untuk yang tahap selanjutnya ini berada di terlalu menjorok ke kiri, ya. Harusnya ini sejajar dengan tanda sama dengan di sini. Nanti bisa diedit atau dievaluasi sendiri, ya, biar tampilannya lebih menarik seperti apa gitu. Jadi di sini coba bisa kayak geser ke yang sebelah kanan. Oke, tahap selanjutnya, ya, setelah kita geser nih agak ke kanan, nah kita bisa lakukan operasi, ya. Di sini saya menambahkan plus 0. Plus 0-nya itu berupa, tapi representasinya berupa seperti ini, ya. Plus 0-nya itu seperti ini. Jadi saya menambahkan min FCGC plus FCGC. Kalau ini kan berarti kan sama dengan 0, ya. Sama saja kita tidak punya plus 0 di sini, ya. Awalnya tidak ada apa-apa di sini. Nah, ini coba kita bubuhkan kata min FCGC, operasi ini plus FCGC kan sama aja seperti ditambah dengan 0 gitu. Jadi tidak merubah fungsi yang di awalnya. Terus setelah itu yang bawah juga sama, ya. Jadi kita punya Fxgx min FCGC plus FCGC min FCGx. Nah, di sini kan awalnya cuma ada 2, ya. Jadi 4 saya tambah dan minuskan. Jadi sama-sama 0. Terus kemudian saya keluarkan, ya, Gx Gc-nya ini saya keluarkan. Gx Gc-nya saya keluarkan di sini. Untuk tahap yang selanjutnya bisa digeser ke lebih kanan lagi nanti, ya, kalau pas nyalin. Terus kemudian Gx Gc-nya saya keluarkan. Jadi yang tersisa di sini hanya ada Fx min Fc per X min C. Nah, ini Gc-nya saya keluarkan. Nah, dari yang ruas paling kiri di sini. Ya, 2 suku pertama di sini. Nah, 2 suku pertama sebelum tanda plus di sini. Terus kemudian 2 suku terakhirnya, ya. 2 suku terakhirnya di sini saya juga lakukan Gx min Gc, X min C. Nah, Fc-nya saya keluarkan. Karena kedua ruas sama-sama punya Fc. Ini kedua ruas sama-sama punya Gc. Ini ada punya Gc, ini punya Gc. Maka Gc-nya saya keluarkan ruas kiri. Ruas kanan sama-sama punya Fc, maka di sini Fc-nya saya keluarkan, di sini Fc-nya juga saya keluarkan. Sama-sama kita punya Gx min Gc, X min C, Fx min Fc per X min C gitu, ya. Nah, sampai sini dengan menggunakan sifat kontinuitas di titik C ini tadi, ya. Kalau dia
terdiferensialkan kedua fungsi ini, maka karena terdiferensialkan, berarti kan kita bisa menampilkan notasi Q aksen C karena punya turunan katanya. Maka apa? Ya sudah, kita tinggal masukkan ada limit dari X min C. Nah, ini masukkan saja ya. Qx min Qc, X min C. Ini definisi turunan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di definisi 1 di atas. Nah, apa itu definisi turunan? Ya, di sini F aksen C kali GC min FC G aksen C per GC kuadrat. Dari mana ini? Nah, dari sini. Nah, lihat di sini. Fx min FC X min C. Ini kan definisi turunan dari F aksen C. Ya, terus dikalikan dengan GC. Terus diselisihkan. Terus ada FC. Nah, ini kan Gx min Gc per X min C ini kan turunan dari G. Nah, jadi di sini kita bisa langsung menggunakan definisi turunan Fx min Fc per X min C. Ya, namanya turunkan delta Y per delta X gitu ya. Jadi di sini ada Fx min Fc, Fx min Fc ini kan definisi turunan dari F aksen C. Nah, kalau di sini ada Gx min Gc, nah ini tinggal variabelnya tinggal G aja. Gx min Gc per X min C berarti ini merupakan turunan dari fungsi G aksen C. Nah, ketemulah rumus seperti ini. Nah, rumus seperti ini kan awalnya representasi Q kita itu F per G, ya, F per G, dan punya turunan titik C pada poin D. Hal ini terbukti ya. Asal muasal rumus turunan fungsi untuk operasi pembagian, nah, yang biasa kita sebut sebagai U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Nah, ini ya, asal muasalnya runutannya seperti ini ya. Sekali lagi untuk poin A, B, C untuk pembuktian cukup mudah, silakan bisa dieksplor sendiri untuk latihan. Oke, setelah kita tahu nih properties beberapa operasi pada fungsi yang punya turunan, nah di sini ada korelari ya. Sifat ini sebagai pengembangan dari teori di atas ya. Ketika kita punya operasi fungsi khususnya penjumlahan ya. Tapi kan tadi hanya 2 fungsi. Gimana kalau fungsinya sampai 3, 4, 5 sampai tak hingga atau n pun kita bisa melakukan operasi fungsi untuk fungsi yang punya karakteristik punya turunan di titik C. Kalau dijumlahkan gimana sampai sebanyak apapun. Di sini bisa dikembangkan teorinya sampai F1, F2, F3 sampai berapapun diturunkan di titik C. Ternyata kita tinggal menurunkan perbagian atau persuku fungsi-fungsi kita ya. F1 kita turunkan jadi F aksen 1, F2 F aksen 2, F3 F aksen 3 sampai seterusnya ya. Sampai seterusnya di sini mohon maaf kurang tanda plus F aksen N di titik C. Nah, ini pengembangan dari penjumlahan dari fungsi properties di atas. Nah, selanjutnya untuk yang perkalian ya, ketika punya F1, F2 sampai Fn. Tadi kan perkalian hanya 2. Ya, 2 suku saja, 2 fungsi saja. Kalau kita punya fungsinya cukup banyak bagaimana? Nah, ini bisa kita lakukan turunannya juga. Kalau tadi fungsinya per fungsi dia harus diturunkan dikalikan dengan fungsi yang tidak diturunkan lainnya, ini juga sama ya. Untuk suku pertama yang diturunkan fungsi pertamanya jadi F1 dia jadi F aksen 1 diturunkan, yang lain tetap mengikuti. Ditambah suku kedua yang diturunkan adalah fungsi kedua, jadi F1 dan kawan-kawannya tetap. Ditambah lagi nanti suku ketiga yang diturunkan, maka suku 1, 2 tetap, 4, 5, 6 dan seterusnya juga akan tetap. Sampai nanti suku ke N yang diturunkan adalah suku ke N-nya ini diturunkan adalah fungsi ke N, yang lain tetap. Nah, jadi mau fungsi kita sampai berapapun, ikuti saja pola dia di suku ke berapa, maka yang diturunkan itu di suku itu, yang lain nilainya tetap. Ini adalah pengembangan ya, kalau kita punya fungsi lebih dari 2. Oke, yang selanjutnya di sini kita bahas tentang teori atau properties dari diferensial, khususnya kategori teorem ini ya. Dia ngomong bahwa kalau ada fungsi f ya, fungsi f ini terdefinisi di interval I
Ya, interval I ini terdapat satu titik yang namanya titik C. Nah, fungsi f ini merupakan fungsi yang terdiferensialkan di titik C. Nah, di sini ada ngomong jika dan hanya jika. Ya, jika dan hanya jika terdapat C di sini, C-nya itu berada di interval tersebut juga sama, di mana C-nya itu kontinu di titik C, yang memenuhi persamaan seperti ini ya. Fx min Fc sama dengan Cx kali X min C. Ya, sebenarnya di sini pada kasus ini, C ini adalah si turunan itu sendiri. Ya, C ini adalah turunan sendiri. Kenapa? Kalau di sini bisa kita lihat dari persamaan A, ya, Fx min Fc ketika ada Cx, ya, Cx, nah kedua ruas kita bisa langsung bagikan dengan X min C. Nah, kalau ini dibagi dengan X min C kan ini menjadi hilang ya. Maka C ini sendiri ya, C ini sendiri ternyata dia merupakan turunan. Ya benar, karena faktanya kalau kedua ruas dibagi dengan X min C, dua-duanya ya, X min C yang ada di ruas kanan ini hilang, di ruas kiri ini akan menjadi rumus turunan. Nah, ini kan equation turunan gitu. Jadi di sini Carathéodory teorem ngomong ya sebenarnya fungsi ketika delta y-nya ini ya, ini kan namanya delta y ya. Delta y-nya itu sama dengan ya limit fungsi atau limit ketika dia punya terjadi turunan itu di titik mana hasil turunannya dikalikan dengan delta x. Ya, berarti delta y sama dengan hasil turunannya itu tadi di titik mana dikalikan delta x. Nah, Carathéodory mau ngomong seperti itu. Karena di sini jika dan hanya jika, maka kita harus kan wajib membuktikan dua arah. Nah, proving yang pertama dari arah kiri ke kanan, nah, turunannya ada. Ya, dari di sini yang diketahui turunannya ada, maka dia nanti akan continue begitu ya. Terus kemudian kalau dia turunannya ada, maka fungsi C ini ya, fungsi C ini kan tadi katanya turunan nih. Fungsi C ini kan katanya turunan, maka dia ada hasilnya ya. Ada hasilnya. Untuk X-nya tidak sama dengan C, ada fungsi seperti ini. Jadi dia ada turunannya. Tapi untuk X-nya sama dengan C, kita hanya bisa menuliskan F aksen C. Kenapa? Karena X kalau sampai dengan sama dengan C, berarti kan penyebutnya nanti 0. Yang menyebabkan dia nggak punya turunan di fungsi C ini. Maka di sini kita bisa melakukan identifikasi dua fungsi yang tepat di C dan tepat enggak selain di C. Ya, tepat di C-nya dia punya turunan, yang penting seperti itu. Selain C-nya dia pasti punya turunan. Dengan rumus turunan kita bisa tuliskan. Ya. Next, kontinuitas dari C itu mengikuti fakta bahwa ya karena kontinu ya berarti limitnya dia ada. Limit X menuju C dari C ini ada atau sama dengan nilai turunannya ya. Dari teorema di atas kalau dia punya terdiferensialkan maka dia punya limit, maka dia akan kontinu. Nah, makanya limitnya dia adalah sama dengan nilai turunannya dia. Jika X sama dengan C, maka kedua ruas sisi persamaan di atas nih ya, untuk yang di atas ini ketika X sama dengan C. Nah, ini ketika X sama dengan C, kedua ruas persamaan di atas itu akan sama dengan 0. Ya, sama ya. Karena X min C-nya dia ini yang menyebabkan 0. Ya, Fx apalagi Fx dan Fc-nya pasti juga akan 0. Gitu, karena limitnya tunggal di sini. Sementara untuk X yang tidak sama dengan C, ya, untuk yang X tidak sama dengan C, maka perkalian Cx dengan X min C itu menghasilkan persamaan A. Ya, sudah pasti ketika X tidak sama dengan C hasilnya ya ini. Ya, hasilnya ini. Ya, berarti ketika dia punya fungsi, punya turunan, nah definisi fungsi turunannya sudah dijelaskan. Karena punya turunan itu sama dengan punya titik kontinu, maka titik limitnya juga ada. Ketika titik limit ada, nah kita kan ada dua case nih. Dia yang sama dengan C, hasilnya dia 0. Yang tidak sama dengan C, hasilnya ya dirinya ini sendiri. Ya, berarti sudah terbukti dari kiri ke kanan. Next. Dari kanan ke kiri ya, diasumsikan bahwa berarti berangkat kita dari kontinu, endingnya nanti dia punya turunan gitu ya. Kebalikannya, dia awalnya dia punya turunan maka dia akan kontinu, kalau kontinu maka akan punya persamaan rumus seperti ini ya, endingnya ke persamaan ini. Faktanya sudah terbukti.
terbukti. Terus ini yang kedua dari kanan ke kiri, kita yang berangkatnya dari continue, endingnya nanti pasti punya turunan persamaan ini terbukti ya. Anggap ini dia continue ya, ini masih anggapan kita. Diketahui bahwa A itu ada. Ya, sudah pasti kalau dia continue, maka ini ada yang diketahui di soal itu. Ya, dari berangkat kita dari arah yang bawah dulu, baru nanti endingnya punya turunan. Jika dilakukan pembagian dari persamaan A terhadap X min C, kalau dua ruas dibagi dengan X min C, di mana X min C-nya tidak sama ya, berarti dia tidak 0, berarti sah kita melakukan pembagian ini. Kalau X min C-nya sama kan berarti dia nanti akan 0. Pembaginya nggak mungkin bisa dilakukan karena pembagi tidak boleh 0, maka ini bisa kita lakukan tahap selanjutnya. Maka kontinuitas dari C ini mengakibatkan apa ya? Ya, C di titik C ya limit X menuju C dari C. Ya, tinggal dimasukkan limitnya. Limit X menuju C, Fx min Fc per X min C. Ya, ini. Berarti kalau dia continue, berarti limitnya ada. Nah, di sini ada statement bahwa kalau dia continue, C ini continue, maka C ini dia limitnya ada. Kalau limitnya ada, nah berarti kan terdiferensialkan pasti dia di titik C. Ya, kalau limitnya ada, terdiferensialkan di titik C, akibatnya F aksen C sama dengan C itu sendiri. Ya, F aksen C itu sendiri. Kalau C itu sendiri nilai limitnya, maka dia akan di sini kan definisi dari diferensial ya, diferensial. Jadi dia endingnya adalah punya turunan, dan punya turunan ini adalah si C itu sendiri yang awalnya ini sebagai limit ya. Jadi turunannya itu sebagai limit, limitnya itu sebagai turunan. Jadi bisa dikatakan jika dan hanya jika ini wajib terpenuhi. Nah, jadi ini eksistensi dari turunan itu ketika ini ya cukup membantu bagi kawan-kawan kalkulus ya. Kalau kita punya Fx dan Fc-nya saja kita selisihkan turunannya di mana gitu ya. Tinggal kita cari X min C saja. Ya, jadi biasanya yang diketahui itu hanya Fx dan Fc-nya saja sama X min C. Nah, kemudian turunannya di mana ya? Nilai C-nya ini di mana? Ya, berarti kalau ini diketahui, nilai C-nya akan mudah untuk diketahui. Jadi cukup membantu ini sebenarnya di pembahasan turunan. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas properties lagi ya, pengembangan dari turunan suatu fungsi. Untuk ini ada aturan chain rule ya, atau biasa kita sebut aturan rantai ya. Kalau IJ merupakan interval di dalam R ya, terus terdapat suatu fungsi G dari I ke R ya, di mana fungsi G itu merupakan Fj subsetnya I, berada di Fj subsetnya. Oke, nah berarti Fj-nya ini yang merupakan subsetnya I, di mana I dan J merupakan interval yang berada di R. Nah, di sini terdapat titik C yang berada di G. Nah, kalau di sini ada G saja, nah ini kita tambah ya. Berarti dua fungsi, karena kita akan belajar tentang aturan rantai. Jadi tidak cukup satu fungsi, jadi kita tambahkan fungsi F, punya turunan di C juga. Nah, di sini berarti yang diminta tapi G-nya itu punya turunan di Fc. Jadi di sini ada dua buah fungsi ya di sini. Nah, di sini fungsi F, di sini fungsi G gitu. Nah, F-nya ini terdiferensialkan di titik C. Nah, ini kalau difungsikan akan menjadi Fc di sini. Nah, G-nya itu terdiferensialkan di Fc. Ya, jadi domain dari G di mana dia terdapat titik diferensial itu berada di hasil fungsi dari C. Jadi bisa dikatakan sudah F ketemu ada hasil fungsinya Fc. Nah, Fc ini sebagai domainnya dari titik Fc ini sebagai titik domain dari fungsi Fg kita nanti ya. F ke G berarti 2 kali, berarti yang F-nya ke C, G-nya ke Fc. Ya, berarti ada korelasi G-nya berarti dari domainnya ini dari hasil fungsi dari Fc-nya kita. Maka komposisi fungsi G bundaran F itu juga akan punya turunan di C. Jadi ketika kita punya dua fungsi, ya, fungsi F terdiferensialkan di C.
fungsi G terdiferensialkan di FC, maka ya ada operasi yang namanya aturan rantai atau komposisi fungsi ya, awalnya G bundaran F atau bisa dibalik F bundaran G juga bisa nanti, tapi konstruksinya berbeda ini ya. Untuk G bundaran F juga akan punya turunan di titik C. Ya, di mana C ini merupakan domain awal ketika F itu berangkat ya. Karena kalau G bundaran F, F dulu yang dioperasikan. Nah, maka akan berlaku bagaimana kalau dia punya turunan? Nah, turunannya seperti apa? Nah, ini turunannya. G bundaran F aksen C sama dengan G aksen FC dikalikan F aksen C. Nah, ini rumusnya G aksen FC dikalikan F aksen C. Nah, ini rumusnya harus kita buktikan. Bener nggak ini? Ya, awalnya punya G aksen FC dikalikan F aksen C. Nah, buktinya di sini. Karena F aksen C itu ada, ya, F aksen C itu ada. Kenapa? Karena di sini yang diketahui if F-nya ini terdiferensialkan di C, maka F aksen C ada. Dari rumus teorema Carathéodory di atas menghasilkan bahwa terdapat C. Ya, sedemikian sehingga C-nya itu juga punya titik kontinu, punya limit, maka terjadilah persamaan seperti ini ya. Fx min Fc sama dengan Cx x min C. Dari rumus Carathéodory di atas, teorema di atas. Terus kemudian si C sama dengan F aksen. Ya sudah pasti ya. C ini merupakan turunan. Nah, karena G aksen FC itu ada. G aksen FC itu apa? Ya, saat G ini diturunkan tapi domainnya C. Kalau tadi kan kita punya fungsi F, turunannya di C, maka F aksen C ada. Kalau punya G, turunannya di FC, maka F aksen FC, G aksen FC ada. Ya, kalau kita punya F, turunannya di C, maka F aksen C ada. Kalau punya G, terus turunnya di FC, maka G aksen FC ada. Jadi statement ini ada G punya turunan di FC, berarti G aksen FC ada itu adalah statement dari yang ini. Ya, kalimat yang di atas yang diketahui berikutnya. Maka terdapat C di sini. Kalau di sini C, kalau di sini PSI ya. Bedanya itu bacanya C sama PSI. Di sini C, maka terdapat C yang terdiferensialkan juga. Sedemikian sehingga C di sini juga akan kontinu di titik FC ya. Karena apa? Dia punya turunannya di titik FC, maka dia akan kontinu di FC juga. Nah, karena kepanjangan FC kita sebut D saja ya. Sehingga GY min GD adalah ya ini ya. Karena tadi kita punya dari Carathéodory Fx min Fc sama dengan Cx min C, maka ya Gy min Gd itu ya pesi ini dikalikan Y min D. Ya, ini berdasarkan Carathéodory teorem di atas. Terus kemudian di mana pasti ini adalah turunannya, pesi ini adalah turunannya. Nah, kita substitusikan saja ya, Y itu sebagai Fx, D itu sebagai Fc. Karena awal muasalnya dia bukan Y, bukan D, tapi Fx dan Fc. Ya, ini masalah notasi saja. Oke, selanjutnya kita punya dua buah fungsi Carathéodory yang Gy min Gd sama Fx min Fc. Ya, dua-duanya ini kita miliki, maka G dari Fx ya dikurangi dengan G dari Fc kita selisihkan ya. Gfx dikurangi dengan Gfc. Kenapa? Karena di sini G-nya dari Y, sedangkan Y-nya itu Fx. Berarti ya Gfx. Terus selanjutnya kita berarti mengevaluasi yang kedua di sini ya. Gy-nya Gfx karena Y-nya Fx. Gd-nya Gfc karena D-nya Fc. Kemudian dari sini ketahuan ya, Y-nya langsung ditulis, C-nya ditulis, Y-nya ditulis Fx juga. Terus kemudian di dalam kurung ini Y min D, berarti Y-nya Fx min Fc gitu. Terus kemudian dari sini ketahuan ya, fungsi C di sini
merupakan hasil fungsi yang sebelumnya terus difungsikan. Ini kan artinya G bundaran ya, 2 kali fungsi kita. Ya, 2 kali fungsi kita. Ya, ini dikalikan ini dikalikan ini. Kan ada 2 kali nanti distributifnya begitu. Jadi di sini G bundaran F-nya di sini terevaluasi, sedangkan ya karena Fx-nya di sini apa? Lah, Fx-nya di sini kan memuat fungsi ini apa? C. Ya, dari atas ini ngomong. Nah, dari sini kan muncul. Awalnya kok hanya C saja, kok tiba-tiba ada C? Lahirnya dari mana? Karena dia difungsikan ya. Fx-nya ini kan dia 2 kali ya. Fx-nya di sini 2 kali karena akibat perbuatan dari si yang pertama di atas ini ya, si yang pertama ini. Ya, karena dia di sini maka ya sudah si bundaran fx dikalikan si itu dikalikan x min c. X min c-nya dari sini ya, kalikan ini. Ya, kita combine ya, pertama dan kedua. Karena apa? Fx-nya di sini hasil dari perolehan yang pertama. Ya, jadi istilahnya di sini identitas fx di sini tidak bisa kita hilangkan ya, hilangkan asal muasalnya dia dari mana ya, dari C ini. Dari C ini berangkatnya dari apa? Dari jalur F ini sendiri ya. Jadi di sini ini yang mau dievaluasi sebenarnya, tapi kenapa kita harus ke FC lagi? Karena FC di sini asal muasalnya dari C lewat jalur apa? Jalur F ini ya. Jalur F itu apa turunannya ya? C ini sendiri. Ya, jadi di sini korelasinya di atas ya. Untuk setiap X anggota J. Demikian bahwa fungsi ya, si bundaran F kalikan C di sini kontinu di titik C. Nah, kalau di sini kan berarti ini definisi kontinuitas ya. Ini turunannya dikalikan X min C. Ini turunannya. Ini turunan dikalikan X min C. Nah, pasti turunannya ini ya sebagai nilai seperti ini ya. Berarti si X ini ya berarti turunannya. Si Y berarti ya turunannya. Berarti ini ya turunannya. Ya, kalikan X min C. Berarti di sini ketahuan ya, rumusnya G bundaran F aksen C ya, G aksen FC kali F aksen C gitu ya. Jadi di sini titik C nilainya di C itu ya G aksen FC dikalikan FC. Ya, jadi di titik C dia karena si ini kontinu di titik C dan nilainya di titik C yaitu G aksen ini, sehingga teorema Karate-Dori menghasilkan. Nah, ini kan teorema Karate-Dori sendiri ya. Ini turunannya. Ya, ini turunannya dikalikan X min C-nya F aksen C gitu. Jadi di sini memberikan jaminan ya, G bundaran F aksen C ya turunannya dikalikan F aksen C. Nah, F aksen C dari mana? Nah, C ini loh, C ini. Nah, C ini kan sebagai F aksen. Nah, F aksennya dari di titik X min C itu sendiri. Nah, G aksen FC ya nilai psi ini. Nah, nilai psi ini. Jadi ya sudah terbukti. Jadi kalau menjumpai suatu fungsi, dua buah fungsi saling berkomposisi ya, komposisi fungsinya G bundaran F atau F bundaran G. Nah, kita bisa konstruksikan rumus turunannya seperti ini ya. G aksen FC dikalikan F aksen C. Nah, ini pembuktian rumusnya. Karena kita punya 2 kali loncatan fungsi kita dari domain ke hasil yang pertama, hasil pertama ke yang kedua, dari fungsi F, terus lanjut ke fungsi G, maka akan 2 kali pekerjaan kita ya. 2 kali pekerjaan kita, yang ini dia kontinu di titik C, yang ini kontinu di titik FC. Nah, contohnya di sini. Ya, contoh F punya turunan di I. Ya, fungsinya Y-nya Y pangkat N. Nah, berarti G aksen Y sama dengan ya N dikalikan Y N min 1. Nah, merupakan akibat dari chain rule. Kenapa kok tiba-tiba ada N kali Y N min 1? Langsung saja dimasukkan rumus ini ya. Langsung saja dimasukkan rumus ini. G bundaran F aksen X, maka G aksen Fx kali F aksen X. Nah, dari sini kan ketahuan F-nya yang kita miliki kan Fn aksen N. Maka N dikalikan Fx N min 1. Dikalikan Fx-nya itu sendiri, ya udah Fx-nya ini sendiri.
gitu ya. Jadi kalau punya Y pangkat N, ya sudah sampai, kita kan berarti 2 kali menurunkan ya. N-nya ini kita turunkan sendiri, terus Y-nya kita turunkan lagi N-1. Jadi ini 2 kali penurunan ya. Nah ini carikan perkalian ini N dengan Y N-1 ini sebagai fungsi komposisi atau aturan rantai. Karena dia berantai ya. Aturan rantai, karena berantai ya sudah ya, G aksen di titik FC terus F aksen C ya. G aksen di titik C ya N ini sendiri, F aksen C-nya ya Y N-1 di titik C-nya. Ya, jadi ini contoh aturan rantai beserta asal muasal ya, rumus aturan rantai itu seperti apa. Oke, selanjutnya teorema 7. Kita masih membahas tentang properties dari derivatif suatu fungsi ya. Kalau ada fungsi f, dia fungsinya di sini di teorema ini ngomong fungsi yang strictly monoton, entah naik ya, naik mutlak atau turun mutlak di sini terserah. Yang penting di sini meminta strictly monoton dan continue ya. Fungsi kita strictly monoton dan continue. Terus di sini terdapat fungsi g lagi. Ya, fungsi G, J ke R, di mana J itu merupakan FI ya, sama seperti fungsi komposisi berarti ada 2 kali pemfungsian G dan J, di mana J-nya di sini merupakan domainnya, itu merupakan hasil fungsi dari yang pertama. Nah, itu G-nya ini merupakan fungsi yang strictly monoton dan continue juga ya, berarti G dan J dua-duanya fungsi yang continue dan monoton. Akan tetapi G-nya di sini merupakan inverse fungsi dari F. Ya. Berarti jadi kalau kita punya F fungsinya berarti G-nya itu inverse-nya. Nah, inverse dan fungsi dua-duanya strictly monoton dan dia continue. Ya, terus kemudian jika F-nya itu punya turunan di titik C, maka G-nya juga akan punya turunan di titik FC. Kenapa? Ya, karena ini 2 kali fungsi seperti tadi ya. Kalau F-nya dia continue di titik C, G-nya pasti akan continue di FC. Kenapa? Karena G-nya domainnya itu sebagai hasil fungsi yang pertama. Nih, hasil fungsi yang pertama. Jadi I difungsikan menjadi FI. Nah, FI difungsikanlah menjadi fungsi yang berikutnya, G-nya ini sebagai inverse-nya. Maka berlaku persamaan seperti ini. G aksen D sama dengan seper F aksen C. Nah, F aksen C itu apa ya? F aksen C-nya itu apa? C-nya itu adalah GD ini sendiri ya. C-nya itu sebagai GD. Ya, sudah. Jadi kalau punya fungsi ada inverse-nya ya, seper fungsinya inilah sebagai inverse-nya. Nah, karena fungsi komposisi, maka kita bisa merepresentasikan nilai F aksen C menjadi F aksen GD ya, karena D-nya perolehannya dari C juga. Provingnya di sini ya, diberikan C anggota R. Nah, dari kategori di atas maka terdapat C. Nah, C-nya itu sebagai apa? Sebagai turunannya ya. Maka di sini terdapat Fx min Fc sama dengan C X min C. Ini dari kategori semua. Maka C-nya ini turunannya. Karena C-nya itu turunan, maka dia tidak mungkin sama dengan 0. Nanti karena untuk nilai turunannya itu tadi ya, untuk pembagiannya. Terus kemudian karena X-nya tidak 0, nah jika U itu merupakan gabungan ya, U itu merupakan area ya. Di sini ada X V irisan I ya, berarti areanya hanya di V. Nah, U sendiri itu adalah F V irisan I. Maka ya F V irisan I ya F V itu sendiri ya. Maka fungsi G memenuhi FGY sama dengan Y itu sendiri ya. FGY itu Y itu sendiri. Karena ya yang paling kecil ya, domainnya dia yang paling kecil. Y-nya di mana? Y-nya di U ya. U-nya yang paling kecil ya nilai V itu sendiri. Maka sehingga di sini Y min D sama dengan ya, karena Y-nya itu apa tadi di atas? Y-nya tadi sudah dijelaskan anggota U ya, anggota U dan Y-nya itu merupakan FGY, ya sudah dimasukkan Y-nya sebagai FGY, D-nya menjadi FC ya, D-nya menjadi FC. Terus di sini sama dengan FGY. Ini kan berarti 2 kali fungsi ya, 2 kali fungsi. Nah, fungsi kalau punya ini berarti kan turunannya ya, turunannya. Nah, dari kategori ini sebagai turunan.
turunannya FGY ya berarti ya karena kita punya C di sini ya, C-nya di sini ya C ya F aksen C, itu turunannya ya udah C GY, GY min GD ya. Ini balik lagi ke konsep turunan ya. Nah, dari turunan kan ini harusnya X min C, karena X-nya GY, GD dua kali fungsi, Y min D, sama seperti pembuktian di atas, maka GY min GD sama dengan sepersi GY. Ya, sepersi GY. Kenapa? Karena di sini tadi sudah ngomong ya, C-nya di sini tidak mungkin 0. Maka ya C, dia berhak untuk menjadi penyebut yang sudah kita jamin tidak mungkin 0 di sini. Nah, berarti di sini at least kita mau ngomong bahwa turunannya nggak mungkin 0, berarti di sini ada turunan ya. Turunannya itu ada dengan rumus ini dengan Y min D ya. Sebenarnya ini cuman pindah-pindah ruas saja dari yang atas ini ya. Atas ini kan Y min D sama dengan ini yang paling ruas kanan ini sendiri ya. Cuma pindah ruas saja. Jadi Y min D sama dengan si GY dikalikan GY min GD. Ya udah pindah ruas. Ya, pindah ruas sepersi GY dikalikan Y min D. Nah, ini berarti pindah ruas ke kiri gitulah. Istilahnya cara gampangnya seperti itu ya. Terus kemudian GY min GD sama dengan terjadilah persamaan ini. Nah, dari sini dapat disimpulkan G aksen D itu ada ya, karena C-nya di sini nggak mungkin 0 dan G aksen G itu nilainya apa ya? G aksen D itu ya 1 per si GD ya, si GD atau sama dengan si GD. GD ini kan sebagai nilai C itu sendiri ya, nilai C itu sendiri si GD. Terus kemudian nah C itu kan sebagai turunan. Di atas ngomong C itu sebagai turunan F aksen C, ya sudah ini sebagai turunan F aksen C. Gitu. Jadi rumus ya untuk menentukan suatu fungsi yang dia punya karakteristik punya turunan, dia disyaratkan di awal harus strictly monoton, dan inverse-nya kita bisa cari di sini. Inverse-nya ya seper turunan ini ya. Turunannya di titik D sebagai inverse ya seper turunan fungsi asalnya. Ya, jadi turunan fungsi kalau strictly monoton gimana? Nah, di sini inverse-nya ya tinggal diseperkan saja. Gitu cara gampangnya. Nah, ini profilnya sudah terbukti properties terkait inverse fungsi yang punya karakteristik monoton, strictly monoton, dan punya turunan. Oke, di atas tadi sudah kita bahas terkait dengan fungsi yang memiliki karakteristik komposisi fungsi, bagaimana perilaku turunannya ya, atau diferensialnya itu seperti apa. Terus kemudian di atas tepat di atas ini kita juga membahas tentang suatu fungsi inverse-nya itu ada, gimana perilaku turunannya ya. Turunan suatu fungsi yang bernilai inverse dari suatu fungsi itu seperti apa. Nah, ini coba kita combine ya, fungsi komposisi dikaitkan dengan inverse. Nah, jadinya seperti apa ini diferensialnya? Nah, ini ada di teorema 7. Kalau I merupakan interval, terus kemudian ada F. Ya, F-nya sama yang diketahui, karena kita mau mengkombin komposisi sama inverse, jadi yang diketahui di komposisi sama inverse kita pakai di sini ya. Fungsi yang strictly monoton. Nah, terus kemudian diketahui J. J-nya merupakan FI. Jadi ada dua kali fungsi. Hasil fungsi yang pertama, I difungsikan menjadi FI. FI itu difungsikan lagi nanti menjadi dari fungsi G. Nah, dari FI-nya ini kita sebut sebagai J, di mana G ini sebagai fungsi inverse dari F. Ya. Jadi ada fungsi G, fungsi yang inverse dari F. Inverse dari F. Nah, F-nya ya fungsi utamanya gitu. Jika F itu punya turunan DI, ya DI, dan turunannya F itu tidak mungkin dia 0 nanti karena berfungsi sebagai penyebut, maka kita batasi dulu dia tidak 0. Nah, sehingga G-nya juga akan punya sifat punya turunan pada J. Ya, jadi kalau di fungsi komposisi tadi dia balik lagi ke domain asalnya. Karena di sini kita combine sama inverse, ternyata F-nya punya turunan di I dan dia nggak 0, maka G-nya punya turunan di J.
ya, di J gitu. Di mana J itu merupakan FI. Nah, maka akan berlaku G aksen ya. G aksen berarti inverse yang diturunkan itu gimana rumusnya. Kalau tadi kan kita hanya mencari tahu komposisi fungsi. Inverse-nya tidak pandang inverse-nya. Komposisi fungsi turunannya gimana? Inverse turunannya gimana? Nah, ini inverse suatu fungsi yang diturunkan, nah dikaitkan dengan komposisi inilah, seper F aksen bundaran G. Nah, proofingnya di sini. Benar nggak rumusnya seperti ini ya? Jika F punya turunan di I, maka dari karate teori itu berarti F-nya kontinu. Ya, dari karate teori ngomong kalau kita punya fungsi, pasti dia punya turunan, pasti dia akan kontinu. Di titik itu juga, di interval I ini juga. Nah, berdasarkan teorema inverse continue, karena kita mau mengkombin ya karate teori sama inverse continue. Nah, inverse fungsi G itu pasti juga akan continue di J. Nah, di atas tadi udah ngomong, kalau kita punya fungsi inverse, pasti dia akan continue juga. Nah, sehingga persamaan ini itu ya ikut dari teorema di atas ya. Tinggal diganti saja, karena kita berangkatnya 2 kali pemfungsian, ya ini kita bisa representasikan jadi F aksen bundaran G. Ya, jadi yang di atas, tepat di atas yang inverse ini, bahasan kaitan inverse, bisa kita ganti menjadi F aksen bundaran G langsung. Karena dia pasti hasil fungsi dari yang kedua, maka ya kita bisa representasikan supaya representasi rumusnya ini jauh lebih simpel gitu. Nah, contohnya di sini. Kalau F merupakan fungsi yang punya terdefinisi ya, berarti kalau dia punya turunan maka terdefinisi, punya limit dan kontinu. Nah, ini fungsinya F(x). Nah, merupakan fungsi yang kontinu dan monoton naik mutlak. Ya, bisa dicek nanti apakah dia kontinu apa dan monoton mutlak, nanti bisa dicek. Nah, ini F aksen X-nya jadi 5X pangkat 4 plus 4 dengan video sebelumnya sudah kita cari gimana ketemu angka seperti ini. Nah, tidak mungkin sama dengan 0 karena dia punya turunan. Ya, syaratnya tadi di awal dia punya turunan. Karena strictly monoton dan continue pasti dia punya turunan. Nah, turunannya pasti tidak 0. Karena syaratnya di sini, kalau di sini F aksen X-nya nggak boleh 0. Nanti jadi penyebut soalnya. Oleh sebab itu, berdasarkan teorema 8, nah berarti kan ada inverse. Nah, inverse-nya jadi kita sebut sebagai G atau F-1 lah. Nah, berarti F-1 juga terdiferensialkan pada setiap titik yang ada interval yang dia mau. Nah, dia diambil misalnya titik C. Ya, kita ambil titik C. Karena apa? Karena dia di sini terdiferensialkan, dimanapun pasti ketemu angkanya. Ya, dimasukkan angka 4, 5, 8, 3, di dalam X ini pasti akan ketemu angkanya. Ya, ambil saja angka yang paling mudah dan gampang, yaitu angka C1. Maka F1 ketemunya 8. Nah, inverse-nya gimana? Inverse-nya berarti G aksen di titik 8 ya G aksen di F1. Ya, karena C-nya kita ambil 1. Jadi istilahnya di sini ada C angka 1, nah ini menjadi F1. Ya, F1 itu berapa? Angka 8. Nah, angka 8 inilah dari kita fungsikan lagi. Kalau komposisi kan ke sini lagi, tapi kalau inverse langsung balik ke sini gitu. Nah, kita mau mengkombin 2 kali terus diinverskan. Nah, G aksen F1 itu gimana ya? Seper F aksen 1. Sudah ya, seper 9. Dimasukkan angka 1 di dalam F aksen ini. Karena F aksennya ketemu 5X pangkat 4 plus 4 ya, dimasukkan angka 1. Jadi ketemunya seper 9. Gitu. Jadi 2 kali fungsi diinverskan, hasilnya ya seper inverse fungsi yang pertama. Gitu ya, cukup begitu. Karena pokoknya kalau bicara tentang inverse langsung diseperkan. Nah, apakah dia komposisi apa enggak? Nah, kita tinggal bermain 2 kali fungsi dari fungsi domainnya. Nah, itu tadi combine dari komposisi fungsi dan inverse pada fungsi yang punya sifat diferensial. Baik, itu tadi pembahasan terkait bab baru ya, subbab pertama, definisi, properties, sifat-sifat yang dimiliki oleh fungsi
yang memiliki karakteristik turunan atau diferensial ya. Fungsi yang punya karakteristik diferensial itu seperti apa. Semoga dapat menambah pemahaman kita, semoga dapat menjelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.